Kita baca Al-Fatihah yang kita niatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga untuk donatur dari Masjid Al-Barakah Plaza Baru Cildung. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita masuk pada hadis yang ke-13 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif rahimallahu taala wa adaman naf'a bihi wa ulumihi fid darain amin. Qala an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini punya orang tua namanya Ummu Sulaim. Itu ketika Rasulullah sedang tidur di rumahnya Anas bin Malik, itu keringatnya Rasulullah bercucuran. Sama Ummu Sulaim itu keringat Rasulullah ditadangin. Ditadangin, dimasukkan keringat Rasulullah itu ke dalam botol. Ini dalam riwayat hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah bertanya, wahai Ummu Sulaim, madza tasna'ina? Apa yang kau lakukan? Apa jawaban Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku bertabaruk dengan keringatmu. Artinya aku jadikan keringatmu ini sebagai wewangian, sebagai parfum untukku. Jadi Rasulullah keringatnya wangi itu bukan dongeng. Itu memang betul keringatnya Rasulullah itu wangi. Basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya, ya. Bahkan Habib Nagib di Bekasi itu pernah mengatakan botol yang pernah digunakan untuk menyimpan keringatnya Rasulullah itu sekarang ada di Abu Dhabi, dan sampai sekarang itu masih keluar wangi-wangian dari botol itu karena bekas menyimpan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu manusia biasa tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Basyarun la kal basyari. Jadi Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Artinya tidak beriman itu bukan berarti dia kafir, Pak. Makna tidak beriman ini la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang. Maknanya begitu, ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang, tidak sempurna iman di antara kalian hatta yuhibba, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jika dia jadi maknanya begini. Tidak beriman atau tidak sempurna keiman seseorang sampai dia mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, jadi kita harus mencintai sesama muslim itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apa makna dari hadis ini? Ini nanti disyarahkan nih dalam kitab Al-Wafi ini, ya. Salah satunya perintah dari hadis ini agar kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Agar kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan kalau kita lihat Al-Quranul Karim, itu banyak mengatur urusan-urusan sosial. Banyak mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya.
Inilah sehingga ulama mengatakan kita harus menjalin hubungan baik antara kita dengan Allah dan menjalin hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia. Allah katakan tuh dalam Al-Quran contohnya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun. Itu dalam Al-Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya ini saling menghina, saling merendahkan, saling mencaci maki. Bisa jadi kelompok yang kalian olok-olok, yang kalian caci maki hina itu, bisa jadi mereka lebih mulia daripada kelompok kalian. Ini Al-Quran ingin mengatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ini diperuntukkan untuk hai manusia, wabil khusus yang laki-laki, janganlah engkau menghina kelompok yang satu dengan yang lainnya. Tapi disebutkan juga nih kata wanita nih. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Untuk kata wanita nih redaksinya jelas, kata an-nisa. Juga janganlah wahai para wanita engkau mengolok-olok antara kalian yang satu dengan yang lainnya. Kenapa dalam ayat ini kata wanita digunakan redaksi yang jelas? Nih saya baca dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, nama kitab aslinya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu kata ulama, kenapa di sini disebutkan wanita? Karena wanita ini punya sensitivitas yang tinggi. Dia itu kadang kalau sudah bermusuhan, itu caci makinya keluarnya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga ulama mengatakan seperti itu. Maka Al-Quran menzahirkan seperti ini Pak. Ya. Jadi dalam hadis ini ingin mengatakan bahwa bohong orang itu beriman kalau dia menyakiti saudaranya. Berdusta orang itu mengaku dia beriman kepada Allah kalau lisannya ini seringkali menyakiti orang lain. Berdusta orang itu mengaku beriman, dia menyembah kepada Allah, tetapi hasil dari ibadahnya itu tidak dia terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Salatnya rajin, oh tapi menyakiti orang. Ibadahnya rajin, akan tetapi dia merasa bahwa dia yang paling mulia, merasa bahwa dia yang paling hebat Pak. Merasa dia zikirnya paling banyak dari orang lain Pak. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, saya lupa entah dalam kitab Tanbihul Ghafil atau Minhajul Abidin, tapi dikatakan begini Pak. Kalau ada orang bermaksiat, kemudian orang itu melihat orang yang sedang bermaksiat itu, tetapi di hatinya merasa suci atas kemaksiatan orang lain, maka nanti Allah akan mengantarkan pada orang yang merasa suci itu pada maksiat yang sama. Jadi kalau ada orang Pak berzina, kita merasa suci, kita merasa mulia daripada orang yang berzina itu Pak. Itu nanti kata Allah, Allah akan antarkan dia pada maksiat yang orang lain lakukan agar dia sadar bahwasannya dia tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Hanya dalam hadis itu ada orang yang cuma karena seorang pelacur, hanya karena membeli minum seekor anjing yang kehausan, Allah antarkan dia menuju surga. Ini di zaman Bani Israel. Kenapa pelacur ini bisa Allah antarkan menuju surga? Satu faktornya, karena manusia ini tidak merasa lebih baik daripada orang lain dan tidak merasa lebih baik meskipun yang ada di hadapannya adalah seekor anjing. Iblis itu kan dikeluarkan dari surga itu bukan karena enggak sujud. Iblis itu dikeluarkan dari surga itu bukan karena enggak ibadah. Iblis itu zikirnya sangat banyak. Di langit pertama saja dibimbing oleh malaikat Jibril 1000 tahun. Sampai langit ke-7, 7.000 tahun itu iblis berzikir kepada Allah. Tapi diuji oleh Allah ketika diciptakan Nabi Adam. Apa yang iblis katakan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api, tapi Adam tercipta dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada tanah. Keluar iblis dari surga karena kesombongannya. Ya, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengutip kalam yang sangat indah. Kullu maksiatin an kibrin la yurja kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li annal maksiatal iblis kana asluha minal kibr. Setiap maksiat yang kita lakukan karena kelalaian kita,
Karena ketidaktahuan kita, masih ada harapan Allah mengampuni kita. Tapi setiap maksiat yang bersumber dari kesombongan, maka sulit untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Karena iblis pun dikeluarkan oleh Allah dari surga karena kesombongannya. Jadi nggak boleh kita merasa mulia. Tidak boleh kita menyakiti orang lain. Tapi kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Artinya harus peduli dengan sesama. Nah, Imam Al-Ghazali ini mengatakan, Pak, mengutip sebuah kisah itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu nanti di neraka ada orang yang gatal-gatal. Saking gatalnya itu dia garuk tubuhnya itu sampai kulitnya rusak dan tinggal tulangnya. Kenapa ini orang disiksa dengan gatal-gatal yang sangat dahsyat? Dia garuk seluruh tubuhnya sehingga tersisa tulangnya. Karena lisannya, perbuatannya menyakiti orang lain. Itu adabnya begitu, Pak. Imam Arabi bin Khuthaim, Pak, itu mengatakan begini. Kalau kita ketemu dengan sesama, tidak boleh kita menyakitinya. Kalau dia memandang orang bodoh, maka ketika orang bodoh itu bermaksiat, pandanglah dia dengan pandangan mulia. Karena bisa jadi dia bermaksiat itu bukan atas dasar kemauannya, tapi dia bermaksiat atas dasar ketidaktahuannya. Kalau dia memandang orang alim, pandanglah dengan pandangan orang yang mulia, dengan mulia. Karena bisa jadi orang alim itu meskipun ibadahnya hanya yang wajib-wajibnya saja, tetapi ibadahnya berkualitas di sisi Allah. Jadi nggak boleh kita ini memandang orang lain itu hina, Pak. Tidak boleh kita keluar dari majelis setelah kita keluar sholat dari masjid ini, lalu kita merasa bahwa kita ini lebih baik, lebih unggul daripada orang lain. Ya. Kan ada tuh, Pak, orang ya, ustadz enggak dipanggil ustadz marah dia. Ada yang begitu, Pak. Ya. Ini gila dengan jabatan begitu, Pak. Makanya kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan. Tidak boleh saling mencaci maki. Ini kadang saya heran. Ada juga manusia-manusia, kalau giliran ibadahnya orang non-muslim, dia jagain tempat ibadahnya. Tapi giliran ada pengajian, dia bubarin. Kan brengsek juga yang begitu, Pak. Ya. Giliran orang non-muslim beribadah, dia jagain. Alasannya toleransi, ya silakan. Tapi giliran ada pengajian yang dia anggap ustadznya nggak cocok, dia bubarin. Ini namanya lembut kepada orang non-muslim, kasar kepada orang mukmin. Ini yang terbalik begitu, Pak. Ya. Apalagi muncul orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Cuma caranya saja yang berbeda. Itu Masya Allah, itu musibah yang begitu, Pak. Ya. Nah, kata Nabi pernah mengatakan begini. Atadruna ala man hurrimatin nar. Siapakah orang yang diharamkan oleh Allah ke dalam neraka? Lalu kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, qala Nabi alayni hayyini sahil qarib. Kata Nabi, orang yang diharamkan jasadnya menuju neraka adalah hayyin, ya, orang yang lemah lembut, mudah dalam bergaul dan menyenangkan dalam kekeluargaan. Jadi kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun engkau hanya tersenyum kepada sesama. Jadi senyum kepada sesama saja itu tuh mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala itu. Makanya kalau kita sholat itu kan dianjurkan kita memakai parfum yang harum. Apa faktornya? Supaya orang yang ada di kiri kanan kita tidak terganggu dengan bau keringat kita, Pak. Ya saya pernah kita sholat samping kiri kanan saya tuh ya ada yang nguap ya. Itu pun nguapnya nggak ditutup mulutnya. Baunya luar biasa itu. Apalagi kalau habis makan jengkol. Itu kita terganggu itu, Pak. Kita ngejauh dia tersinggung. Ya nggak ngejauh kita terganggu. Makanya kata Nabi kalau mau ke masjid ya pakai harum-haruman, pakai wewangian. Karena malaikat itu juga suka dengan wewangian. Supaya kita tidak mengganggu orang yang ada di kiri kanan kita. Nih banyak sekali syarahnya ya. Salah satunya nih, masyarakat muslim harus berpedoman pada rasa saling cinta dan saling sayang. Ya, tidak boleh kita saling mencela, nggak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Kalau memang mau mengingatkan, Pak, itu ada adabnya, Pak. Kita misalnya ada grup, teman kita salah, itu jangan ngedegor dia di grup itu.
Itu menyakiti perasaan orang lain. Kata Imam Syafi'i, jangan salahkan aku kalau aku menolak nasihat kalian. Karena apa? Karena kalian menasehati aku itu di tengah-tengah umum. Jadi kalau ada khatib Jumat ya, yang misalnya dia ini kurang rukunnya, ada salahnya, itu jangan ditegur di hadapan umum itu. Di belakang ajak bicara. Gitu. Jadi kita menegur orang lain di hadapan umum, itu pun sudah menyakiti dirinya, Pak. Itu sudah menyakiti dirinya. Karena dalam menegur saja itu ada adabnya, Pak. Bayangkan, Pak, Rasulullah itu pernah menjaga aib sahabatnya yang kentut, Pak. Jadi ketika dalam perkumpulan, sahabat-sahabat lagi berkumpul, lagi makan daging unta, Pak. Ini ada bunyi kentut dan ada baunya luar biasa, bau kentut ini, Pak. Itu sahabat saling lirik kiri kanan. Siapa nih yang kentut? Kesel, Pak. Sahabat banyak yang kesel. Ini orang gak punya adab. Di depan Nabi dia kentut. Tapi Nabi karena pandai menjaga aib orang lain. Setelah selesai makan daging unta. Apa kata Nabi? Siapa yang tadi makan daging unta. Kalau dia mau sholat maka dia wudhu lagi. Kenapa Nabi suruh wudhu? Bukan berarti makan daging unta itu membatalkan wudhu. Bukan. Nabi lagi ngejagain siapa tadi orang yang kentut. Ya. Sebab kalau nanti tadi habis makan daging unta. Terus yang lain sholat, langsung sholat. Yang lain sholat. Dan kemudian dia ini wudhu lagi. Berarti kan nih ketahuan nih orang yang kentut dia nih. Karena wudhunya batal. Makanya dia wudhu. Itu Nabi menjaga aib orang sampai begitu. Siapa yang tadi makan unta, daging unta, semuanya wudhu lagi kalau dia mau sholat. Wudhu, Pak, sahabat. Jadi kan nggak ketahuan tuh siapa yang kentut. Itu akhlaknya Rasulullah itu begitu, Pak. Ya, jadi berdusta kita nih bilang cinta kepada Allah, taat kepada Allah kalau kita masih zalim kepada sesama manusia. Sampai sini aja dulu. Kalau ada tanya jawab saya persilakan. Sebetulnya materinya banyak banget ini, Pak. Ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa, Pak? Hutang. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Begini. Tadi merujuk perkataan Bapak, orang nih kalau minjem duit ini kayaknya mohon-mohonnya keren banget, Pak, ya. Janjinya macam-macam, Pak. Orang kalau kejepit gitu janjinya macam-macam. Begitu lolos jepitan janjinya juga ikut hilang juga itu. Ikut lolos. Nih dalam Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Pak, orang yang punya hutang itu dia punya kecenderungan dua. Orang yang berhutang itu menjadikan orang yang jujur menjadi berdusta, Pak. Orang yang tadinya menepati janji menjadi ingkar janji. Ini penyakitnya hutang, Pak, ya. Orang yang jujur menjadi dusta. Dek, bapaknya ada. Oh, bapaknya lagi keluar. Padahal bapaknya di dalam, Pak. Karena ngumpet. Dia tahu nih ada yang lagi hutang nih. Yang kedua, orang yang tepat janji bisa ingkar janji. Ya nantilah besok. Kita tagih besok. Ternyata besok. Sampai kita kesel naginya. Begini, Pak. Nanti di akhirat itu kata Nabi. Akan ada manusia yang dia ini di akhirat ini masih mempunyai hutang kepada sesamanya. Dan pada saat itu sudah tidak berlaku yang namanya rupiah, dinar, dirham itu nggak berlaku, Pak. Bagaimana caranya orang ini membayar hutang kepada saudaranya? Itu diambil pahala orang tersebut, diberikan kepada orang yang memberikan hutang dan hutangnya nggak dia bayar-bayar, Pak. Bahkan ulama mengatakan, orang kalau dia punya duit dan dia punya hutang padahal dia sudah mampu membayar hutangnya, maka dia akan dicatat setiap harinya sebagai sebuah dosa. Kalau kita punya hutang, kita mampu buat bayar, kita nggak bayar-bayar, kita tunda, itu tiap harinya kita dicatat sebagai sebuah dosa, Pak. Dicatat sebagai sebuah dosa. Bahkan Nabi itu, kalau ada yang meninggal dunia, itu beliau tanya, nih manusia ini punya utang nggak? Kalau iya punya hutang, tapi ada ahli waris yang tanggung jawab, itu Nabi mau nyolatin.
Tapi kalau nggak ada yang tanggung jawab nih, mayatnya masih punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Bukan berarti orang yang punya hutang itu haram disolatin, enggak. Nabi nggak mau nyolatin orang punya hutang. Dan ahli warisnya nggak ada yang tanggung jawab, itu Nabi nggak mau. Nabi nggak mau. Bahkan orang yang punya hutang itu dalam riwayat dikatakan tempatnya itu masih belum jelas, ya, antara bumi dengan langit. Mayatnya tergantung, jenazahnya, ruhnya itu tergantung-gantung. Belum mendapatkan tempat di antara di tempat yang nikmat tidak, yang tidak enak juga tidak. Kalau dia banyak dosa, memang dia pasti diadab. Tapi kalau dia memang orang baik, cuma dia karena punya hutang, Pak, itu mayatnya, ruhnya itu tergantung antara langit dan bumi, nggak jelas sampai hutangnya itu dibayarkan. Dia belum bisa mendapatkan kedudukan karena punya hutang kepada manusia. Apalagi makanya nanti kan di surga itu ada orang yang dia ini, Pak, karena punya satu dosa aja kepada manusia, punya hutang atau punya dosa kepada manusia, itu bisa mengganjal langkah dia menuju surga. Itu bahayanya hutang begitu, Pak. Ya. Juga ini banyak kejadian, Pak. Kadang orang minjem duit ratusan juta sama kita, ya. Kita kasih pinjem tanpa ada bukti tertulis, tanpa ada perjanjian segala macam. Itu kita nagihnya susah, Pak. Saya nanganin, ya bukan nanganin, saya bantu saja orang yang bermasalah seperti itu, Pak. Karena basic saya ada ilmu hukum juga. Saya bilang urusan hutang piutang itu emang sulit, Pak. Kadang kita saking akrabnya sama teman, kita pinjemin hutang dia sekian ratus, cuma nggak ada bukti otentik tertulis. Kita kan mau nagihnya nggak punya kekuatan, Pak. Ya, nggak punya kekuatan. Kita mau laporin polisi, cuma ngabisin duit, Pak. Polisi nggak ada wewenang di situ. Polisi nggak ada wewenang, karena yang dicari itu kan bukti. Kita nggak punya alat tertulis, nggak punya bukti tertulis, itu nggak bisa. Makanya kalau kita, ya kadang orang ada pas saking percayanya sama temen, dia minjem sertifikat tanah kita kasih, dia ngambil uang di bank, Pak. Udah dapat duit, dia kabur. Akhirnya kita yang ketempuan karena sertifikatnya atas nama kita. Ya, jadi hati-hati dalam hutang piutang. Orang yang kita tagih hutang, Pak, kita pelanin dia nggak bayar-bayar, kita caci maki, kita pukulin, kita kena unsur pidana. Serba salah juga memang begitu, ya. Ya, jadi berhati-hatilah dalam hal hutang piutang ini. Jadi itu, Pak, jawabannya, ya. Iya. Ikhlaskan, ya. Iya. 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 Iya, betul. Iya. 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 Paham, Pak. Solusinya tagih, Pak. Solusinya tagih. Solusinya tagih. Cuma kadang kita yang bosan nagihnya, Pak. Karena emang capek, Pak. Itu ya banyak kasus begitu. Ya, dia pinjam uang nggak bayar, itu solusinya. Saya pernah yang begitu, Pak. Saya bilang udah pakai pengacara. Pakai pengacara, artinya sabar itu, Pak. Sabar itu bukan berarti udahlah saya ikhlasin, nggak begitu. Sabar itu apa yang menjadi hak kita perjuangkan. Tapi perjuangkannya dengan sabar. Maksudnya begitu. Bukan berarti harta kita diambil ratusan juta, sabar, biarin. Wah, ini enggak. Sabar itu hak kita, yang menjadi hak kita perjuangkan, tapi dengan diiringi dengan rasa sabar. Ya solusinya tidak ada, Pak. Tagih saja, Pak, tagih. Karena ketika kita nagih, pada hakikatnya kita kan lagi nyelamatin dia supaya dia nggak celaka di akhirat, Pak. Ya kan begitu. Solusinya tagih, Pak. Kalau memang dia tidak punya uang, kan barangkali masih ada aset-aset, Pak. Bisa digugat ke pengadilan. Ikut pengadilan sederhana. Ya, kalau tidak keliru 29 hari itu sudah jatuh putusan hakim, Pak. Ya, pengadilan sederhana itu nggak lama begitu. Bapak perjuangkan semampunya. Ya, entah dengan ditagih, dengan diingatkan. Cuma memang biasanya hati-hati, Pak, kalau nagih. Kadang galakan yang ngutang daripada yang minjemin. Ya. Kita nagih terus, yang ada kita dibawain golok mulu. Ya kan? Ya, tapi banyak, Pak, kasus begitu, ya. Kita nagih justru dia malah dibunuh gitu, ya. Itu tagih, Pak, tagih. Karena ketika kita nagih itu, kita niatkan nagih itu supaya menyelamatkan dia, supaya dia ya terbebas daripada siksa di akhirat. Tapi kalau Bapak udah kesal-kesal banget, ya Bapak lepasin nggak apa-apa. Bilang aja nanti di akhirat saya tagih kamu. Itu bahaya tuh dia, Pak, ya. Ada ustaz, Pak, ya cerita ke saya yang isi di sini juga, ya. Ya, isi di sini juga saya tahu. Ya, beliau, ya. Kalau orangnya menghilang, Pak. Kalau orangnya menghilang, ya begini, Pak.
Memang ada kasus juga begitu ya, orang duitnya dibawa ya dia bayar beberapa ratus, duitnya dibawa kabur ya. Dan ini petugas bank juga saya tahu gitu ya. Kalau orang yang ngilang Pak, ya sudah, Bapak mau ikhtiar gimana? Itu solusi diserahkan kepada Bapak. Apakah Bapak akan mengikhlaskan? Nggak mungkin kan, jumlahnya besar. Bapak mau nagih, ya buang waktu juga, ya makan hati Pak. Ya urusannya sudah serahkan saja kepada Allah Pak. Dan nanti jadi penyakit kok Pak, itu jadi penyakit Pak buat dia Pak. Itu jadi penyakit buat dia. Ya memang hutang itu bikin kita serba salah Pak. Karena saya pribadi begitu, bantu orang yang hutangnya sekian juta, kita tagih pelan-pelan dia tunda-tunda Pak. Ya, kita galakin ya kita bisa kena unsur pidana. Itulah bahayanya hutang piutang Pak. Makanya kan salah satu doa Nabi, ya Nabi minta ya supaya terhindar daripada lilitan hutang. Kadang niat kita baik, tapi terkadang niat baik kita kan nggak direspon dengan baik. Ya air susu dibalas dengan air tuba, ya udah dibantuin, ya malah ngilang. Itu resikonya Pak, begitu. Solusinya gimana? Ya sudah, Bapak mau nagih-nagih, asal Bapak kuat nggak capek nagihnya aja Pak. Tapi saya yakin pasti pegel hati itu begitu Pak. Iya, duitnya ada. Begitu. Andai Bapak laporkan ke polisi, Bapak laporin ke polisi nih, karena dia nggak bayar hutang ya Pak ya, dia nggak bayar hutang. Bapak lapor ke polisi, itu Pak, kalau si yang penghutang ini bilang, ya saya bayar, polisi nggak bisa nahan Pak, nggak bisa nahan. Hutang piutang itu kan perdata Pak, hukum perdata, kecuali penggelapan, penipuan itu ada unsur pidananya Pak, itu ada unsur pidananya, itu bisa. Tapi kalau dia bilang saya masih bisa bayar Pak Hakim, nah itu kadang lolos juga dia Pak. Ya kan kalau dalam bahasa apa ya, saya lupa bahasa orang kantor itu one prestasi ya, one prestasi, dia punya hutang besar tapi dia nggak mampu bayar, one prestasi. Itu nanti kata hakim punya kemampuan berapa kamu dalam sebulan, sekian itu nggak dipidana Pak. Itu ribetnya hutang piutang Pak. Dalam struktur hukum negara itu agak sulit Pak, agak sulit. Bapak lapor ke polisi ngabisin uang Pak, ya. Ngabisin uang, betul Pak, ngabisin uang. Karena itu hukumnya perjanjian, perdata dia, perjanjian. Apalagi kalau hutang piutang kita cuma minjemin nggak ada datanya lah, itu yang susah Pak. Ya meskipun nanti bisa melalui pengakuan si yang meminjam itu, tapi saya rasa sulit Pak, sulit. Ya, tagih aja terus Pak. Iya Pak Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yu'minu li akhihi li ma yuhibbu li nafsihi. Iya. Wal muslim ya. Tidak beriman. Iya. Salah seorang di antara kalian. Iya. Hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Iya. Nah, ini di kalimat dia mencintai dirinya sendiri. Iya. Begini Pak, pertanyaannya jadi. Iya. Dia kayak seorang pengemis apa gimana lah. Iya. Yang kurang mampu. Iya Pak. Dia meminta-minta, tapi dia muslim. Iya. Nah dia tuh mintanya kalau misalnya dia untuk kebutuhan sehari-harinya, misalnya untuk makan aja tuh pasti cukup. Misalnya dia sebelum waktunya zuhur atau zuhur lah, setelah itu dia pulang, tapi dia terus mati minta terus. Artinya kita pun yang memberikan itu. Iya. Kalau bilang ini sih dia bukan. Iya. Kalau bukan minta-minta kayak nyari kekayaan juga. Iya. Iya. Kalau dia untuk kebutuhan dia, saya rasa udah cukup. Iya. Nah di sini ada kalimat dia mencintai diri sendiri, jadi seolah-olah kan kita seorang muslim juga mencintai dia, padahal kewajiban yang saya itu jadi benci karena dia meminta-minta itu kelewatan batas. Iya. Pertama begini Pak, nanti memang akhir zaman itu banyak orang-orang berbagai macam cara menghalalkan dengan cara mencari rezekinya. Zaman Nabi itu Pak, itu yang namanya pengemis. Kenapa dia bisa mengemis? Itu mengemis itu karena memang dia sudah tidak punya apa-apa. Nggak punya tempat tinggal, nggak punya apa-apa Pak. Bahkan ada sahabat Nabi, saya lupa namanya kalau tidak keliru, Tha'labah. Itu cuma punya sarung itu satu-satunya Pak. Nanti dia sholat di masjid nih, nanti dia buru-buru pulang, itu dia kasih ke istrinya karena istrinya mau pakai juga. Makanya ya, saya punya dosen Dr. Faiza Ali Shibromalisi, itu beliau pernah mengatakan begini, dosen tafsir saya mengatakan begini. Dulu di zaman Nabi
Orang minta-minta itu karena memang betul-betul tidak punya dan untuk kebutuhannya. Orang sekarang minta-minta itu dijadikan profesi untuk menumpuk kekayaan, Pak. Maka di TV-TV banyak kan, ya pengemis-pengemis ternyata punya mobil bagus dia. Ya pengemis-pengemis ternyata punya tempat tinggal yang bagus dia. Itu kata Nabi, siapa orang yang mampu tapi dia mengemis, dia minta-minta untuk mencari kekayaannya dari hasil minta-minta, siap-siap aja di neraka kata Nabi. Lalu gimana? Kita kan kadang benci Pak sama yang begitu. Yang kita benci bukan orangnya Pak Haji. Tapi yang kita benci adalah perilakunya itu. Ya. Orang bohong yang kita benci bukan orangnya, tapi sifat kebohongannya itu. Ada orang mampu minta-minta, yang kita perangi itu bukan orangnya, tapi mental mengemisnya itu padahal dia mampu. Ya, jadi begitu. Jadi memang Pak, dalam hidup ini kadang kita ada aja, namanya hidup, kita ada aja orang yang kita keselin. Itu saya kalau Masya Allah, nggak cuma semua Pak, Habib, guru-guru kami pun bercerita begitu, guru-guru kami. Kadang kita benci sama orang, ini orang begini amat ya bikin hati kita jengkel. Itu buru-buru Pak kita sholawat ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita buru-buru sholawat ya Allah. Kenapa nih hati saya bisa benci sama dia? Saya sama begitu Pak ya. Ada orang yang ya Allah nih ngeselin nih orang nih ya. Kita cepat-cepat istighfar ya Allah. Ini buang rasa kebencian saya kepada. Jadi memang perintah di sini tuh mencintai orang lain seperti mencintai diri kita. Artinya ada empati Pak. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Ada rasa peduli. Ya tidak saling menyakiti begitu. Tapi kalau kita benci sama orang yang minta-minta mulu kayak tadi Pak Haji ceritakan itu sebetulnya kita benci bukan orangnya. Tapi perilaku daripada orang itu Pak Haji. Ya. Gitu Pak Haji. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dalam masalah pesta demokrasi itu kan biasa. Iya. Agama itu kan membuka aib seseorang. Iya. Nah, itu malah dijadikan sesuatu show, Iya. sesuatu untuk memajukan seorang calon. Kan? Iya. Nah, itu pestanya salah atau orangnya salah. Iya. Sebenarnya kalau nggak diadakan show-nya itu untuk saling beradu argumen itu Iya. kan pemilihnya juga nggak tahu kan. Iya. Itu yang dosanya siapa Ustaz? Iya. Penyelenggaranya itu apa? Iya, baik. Memang ini dari ya kita belajar di pilpres yang lalu Pak ya. Kita tuh ya saya merasakan betul atmosfer konflik itu besar sekali. Umat Islam seperti terpecah begitu ya. Ya sebetulnya dalam demokrasi itu sah-sah saja dia mau mencalonkan siapa yang milih, sah-sah saja. Dia menebarkan apa keunggulannya, apa visi misinya. Cuma memang kadang yang rame itu kan pendukung di bawahnya Pak ya. Kemarin kan Prabowo sama Jokowi kan yang bertarung itu kan ya. Sekarang Jokowi Prabowo-nya damai Pak. Kita di bawah masih ribut ngurusin begituan Pak. Ya. Bahkan gara-gara pemilihan presiden nyampe sekarang kita bermusuhan. Ini kan berbahaya sekali. Dia mau tampil, dia mau menunjukkan dirinya untuk dipilih sebagai pemimpin. Itu sah-sah saja dalam demokrasi. Tapi jangan buka keburukan. Kalau mau adu argumen ya ditampilkan di televisi. Ya tentu dengan argumen akademisi lah. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menjatuhkan. Lalu kalau buka aib. Ya itu yang dosa siapa? Yang dosa itu orang yang pertama buka aib keburukan orang itu Pak. Itu dia kena dosa jariah Pak. Itu dia kena dosa jariah itu. Kita ngejelekin orang lain. Atau kita buka aib orang lain. Gara-gara kita semua orang jadi tahu dosa orang itu, aib orang itu. Itu sebanyak orang itu tahu tentang aib orang itu Pak. Sebanyak itu pula dosa dicatat buat kita Pak. Sebanyak itu pula dosa dicatat buat kita. Jadi kadang memang Pak kalau di TV itu kan apa saya lupa istilah orang media. Bad news is good news. Berita yang jelek itu justru berita yang paling cakep bagi orang-orang media Pak. Kita kan ngelihat orang bertengkar jelek kan Pak. Tapi kalau di media lagi debat siram-siraman, itu seru bagi media itu. Ya, kayak berita yang lagi sekarang lagi viral nih ya, pengacara yang satu dengan pengacara yang lain lagi adu argumen ya. Yang satu lagi memamerkan kekayaannya, pengacara yang satu bawa-bawa agama mulu lagi. Saya enak juga lihatnya itu Pak. Ya, itu yang dosa siapa? Yang ikut andil dalam hal itu Pak, yang ikut andil. Ya, yang buka aibnya, yang ikut nge-share-nya, yang ikut ngejelekinnya, itu dia kena andil juga di situ. Makanya
Itu kalau dia nggak minta maaf kepada orang yang dia zalimi, Pak, itu dosa itu. Dosa, nggak dimaafkan itu. Iya. 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 Yang kedua itu dari sisi kompaninya itu kan company itu kan sudah satu keunggulan dia kan, ya tim kompaninya kan. Iya. Nah, itu masalah itu bisa lihat itu berkembang aja sekarang. Iya. Jadi bagi penonton gimana? gimana sebagai penonton? Sebagai penonton. Ya bagi kita itu kan itu kayak penonton kan gimana? Gimana? Iya. Saya yakin sebetulnya di TV itu ada debat demokrasi itu sebetulnya kan adu argumen, Pak. Adu akademik sebetulnya kan adu visi misi. Adu visi misi sebetulnya tuh. Bukan untuk buka aib seseorang sebetulnya. Cuma karena kadang lawan debatnya ini yang membukakan aib lawan debatnya juga. Itu sebetulnya tuh, Pak. Kalau kita memang kita kan nonton bukan buat mengetahui aib orang lain, bukan. Kita kan pengen lihat adu argumen mana yang lebih kuat, mana yang lebih cerdas, lebih pantas sebagai sosok pemimpin, kan itu tujuan kita, Pak. Niatnya begitu. Kalau kita memang saat kita menonton itu ada aib yang dibuka oleh lawan debatnya, ya sudah, kita sekedar tahu saja dan jangan kita share. Apa kita tidak berdosa? Kalau kita memang niatnya untuk melihat adu argumen, adu visi misi, adu akademik, bukan untuk cari kelemahan atau buka aib orang lain, itu kita tidak berdosa, Pak. Itu kita tidak berdosa. Karena apa? Karena kan kita niatnya memang untuk melihat visi misi di antara ya yang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau memang dia ada yang lawan debatnya membuka aib lawan debatnya ini, itu kena dosa jariah, Pak. Itu kena dosa jariah, kita enggak. Media berdosa enggak? Belum tentu, tergantung nih media ini niatnya apa dia. Kalau memang untuk membuka supaya publik paham, supaya publik tahu mana yang cocok, mana yang tidak, itu nggak masalah. Tapi kalau memang niatnya dia untuk mencari keributan, membuka aib, itu yang berdosa begitu, Pak. Kita nggak masalah, nggak apa-apa. Begitu. Iya. Kecuali kita udah tahu aibnya, lalu kita jelek-jelekin dia juga, itu yang dosa kita begitu. Ya itu dia, Pak. Itu dia. Kadang orang yang jadi presiden, kita yang ribut mati-matian, Pak, ya. Ya, yang Jokowi jadi presiden, Prabowo-nya sekarang jadi menteri, Pak. Kita yang mati-matian di bawah itu. Ya bahkan sampai masjid-masjid, Pak. Saya ceramah di sebuah tempat lah. Sampai orang bisa, Ustaz, antum katanya dikeselin gitu. Sama siapa? Sama kelompok ini. Emang kelompok itu partainya apa? Oh, partai ini. Dalam hati saya, pantas banyak PKI-nya, kesel sama saya. Saya begituin, Pak. Ya, jadi memang begitu. Ya bahkan ya mohon maaf, gara-gara politik, Pak, gara-gara politik itu ada orang pakai udeng-udeng, Pak, ngaku-ngaku juru bicara istana negara. Setiap dia baca dalil muak sekali saya lihatnya, Pak. Ya, dia pakai dalil demi membela partai politiknya. Oh, itu muak sekali saya melihatnya, Pak. Muak sekali. Ada lah, Bapak tahu semua, cuma nggak saya sebut. Pakai udeng-udeng, dokter saya ini dokter, pakai dalil, bla bla bla. Ini ngerusak, saya bilang benci sama sifatnya, bukan sama orangnya, Pak. Ya, benci sama sifatnya, bawa-bawa dalil supaya kelompok dulu kan begitu, Pak. Ini saya sebut aja tuh. Dulu orang ada pakai ayat begini, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dalam Al-Qur'an begitu. Jangan engkau dekati pohon itu. Ya, siapa yang mendekati pohon itu maka engkau termasuk orang yang zalim. Ini sama orang yang ingin menjatuhkan partainya, dia bilang jangan dekati partai yang gambarnya itu ada pohonnya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin tuh partai yang lambangnya pohon, begitu, Pak. Ya itu berbahaya, itu politik, ya. Jadi udahlah, kita yang pilpres yang lalu tuh jadi pelajaran aja buat kita, Pak. Ya, begitu. Saya termasuk orang yang jarang nonton TV, Pak. Jarang, karena saya rasa tayangan udah nggak banyak yang mendidik. Sedangkan mata kan nanti dimintakan pertanggungjawaban, ya. Saya termasuk orang yang jarang nonton TV. Udah jarang. Jadi ada berita-berita apa saya nggak tahu juga, nggak update saya. Udah cukup ya? Oh, Bapak. Oh ya, satu lagi ya. Ya, silakan, Pak. Iya. Kita mengadzankan begini, mengadzankan orang yang sudah meninggal dunia ini, saya baca dalam kitab Tawdikul Abdullah karya Muallim Syafi'i Hadami, memang ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak usah diadzankan dan iqamahkan. Ya, karena adzan dan iqamah itu hanya untuk salat fardu, tidak usah diadzankan dan diiqamatkan.
Ada pendapat ulama yang kedua juga nggak apa-apa, adzanin aja dan qomatin aja. Karena apa? Itu dikias, pakai dalil kias. Orang lahir aja dia diadzankan dan iqamatkan ketika dia baru lahir, supaya baru lahir yang pertama yang didengar itu kalam-kalam yang mulia. Maka ketika dia meninggal juga di akhir daripada hidupnya diadzankan dan iqamatkan, supaya terakhir dia sebelum dikubur yang dia dengar adalah lantunan adzan dan iqamah. Kalau begini gimana? Berarti ada dua perbedaan pendapat ulama. Lihat tradisi di kampung itu gimana, Pak? Kalau memang dia pakai dalil yang enggak mengadzankan dan enggak mengiqamatkan, biarin, jangan kita protes, dimusuhin kita nanti, ya. Tapi kalau memang dia pakai dalil yang mengadzankan dan iqamatkan, ya kita pakai. Jadi memang ada dua pendapat di situ. Boleh. Boleh, ada dua pendapat ulama memang yang seperti itu, ada perbedaan ulama. Iya. 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 Berarti memang tradisi di situ, berarti memang tidak menggunakan dalil yang diadzankan dan iqamatkan. Ya, jadi kalau kita nih pengen ngurusin jenazah, kita lihat dulu tradisi di situ tuh bagaimana. Kalau memang dia ulamanya pakai adzan dan iqamah, kita pakai. Tapi kalau memang enggak, ya udah enggak. Karena tarkul adat ada ninggalin kebiasaan di situ, nanti kita dimusuhin orang. Ya, karena ini cuma masalah furu'iyah, karena ulama juga berbeda pendapat, ya. Saya juga ngalamin yang begitu, ada yang diadzanin, iqamatin, ada yang enggak. Yang satu dalilnya pakai dalil sebagaimana dia pakai kias, diadzankan dan iqamatkan sebagaimana dia lahir. Yang kedua dalilnya adzan dan iqamah itu cuma untuk sholat. Padahal adzan itu enggak cuma untuk sholat, Pak. Ada yang kesurupan, bacain adzan. Ada kebakaran, angin besar, Pak, puting beliung, adzan kita buru-buru. Saya waktu ada angin besar itu saya adzan itu. Ya, supaya apa? Supaya Allah meredam amarahnya, Allah meredam murkanya. Begitu, Pak, ya? Ya? Orang berantem itu pisahin dulu, Pak. Ya, tapi benar-benar, ya. Kenapa orang berantem diadzanin? Itu orang lagi ke bawah hawa setan itu, Pak. Makanya diadzanin. Kesurupan itu bukan berarti ya dia marah-marah juga kita adzanin juga. Cuma pisahin dulu, Pak, ya. Yang kita ngadzanin sambil nonton itu, ya. Ya. Yang ada yang berantem, ente berantem, siapa yang ngajarin? Terusin dah. Ya, seru. Ya, baik, ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.